Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rizki kita selalu dimudahkan, dilancarkan, dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke bos, video buku rekomendasi buku kali ini adalah mengenai para sufi. Jadi buku-buku sejarahnya kita pray dulu, libur dulu atau off dulu supaya kalian tidak bosen bos. Ngopi dulu bos, Surabaya hujan, semalaman hujan bos. Panas kopinya bos. Oke ya, di video sebelumnya yaitu video tentang buku yang berjudul sebentar bos, saya ambilkan dulu bos. Nah ini bukunya ya, Al-Hikam Imam Syafi'i, Mutiara Hikmah dan Syair Indah Imam Ahlus Sunnah. Sudah pernah saya bikinkan video rekomendasinya. Kalian sudah beli apa belum? Kalian harus beli buku ini bos. Ini buku yang sangat recommended. Di video buku Al-Hikam Imam Syafi'i ini pernah saya kutipkan yaitu jadilah ahli fikih dan sufi sekaligus. Demi Allah, aku sungguh menasehatimu. Menjadi ahli fikih saja keras. Hatinya tak akan merasakan takwa. Menjadikan sufi saja bodoh. Bagaimana mungkin orang bodoh akan berguna? Buku ini disusun oleh Muhammad Al-Faiz dan Juman Rotarif. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berkata, jadilah ahli sufi, ahli fikih dan sufi sekaligus. Di buku-buku sebelumnya saya telah merekomendasikan kepada kalian sejarah para imam mazhab, mulai 4 imam mazhab yang umum ya, yang umum kita ketahui yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Lalu saya pernah merekomendasikan kepada kalian 5 imam mazhab yang ditambah Imam Ja'far Ash-Shadiq, di mana Imam Ja'far itu adalah guru Imam Hanafi dan Imam Malik. Lalu setelah itu saya merekomendasikan kepada kalian 9 imam fikih ya, 9 imam fikih. Nih. 9 imam fikih. Di antaranya adalah Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far Ash-Shadiq, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Laits bin Sa'ad, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali, Imam Ibnu Hazm, Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdis Salam. Jadi di sini tuh ada 9 imam fikih. Ya. Saya juga pernah merekomendasikan salah satu karya Imam Ibnu Hazm. Kalian juga harus memiliki buku ini bos. Ini buku yang sangat recommended. Jadi Imam Syafi'i berkata bahwa kita itu harus menjadi ahli fikih dan sufi sekaligus. Lalu Imam Syafi'i berkata, demi Allah aku sungguh menasehatimu. Menjadi ahli fikih saja keras, hatinya tidak akan merasakan takwa. Menjadikan sufi saja bodoh. Bagaimana mungkin orang bodoh akan berguna? Jika kalian menonton kajian Gus Bahak di YouTube, Gus Bahak pun pernah mengatakan bahwa kita harus menjadi seorang sufi dan fikih dalam satu tarikan nafas. Coba kalian cari. Lalu saya pernah merekomendasikan perbandingan fikih ya, kitab perbandingan fikih karya Averus atau Ibnu Rus.
bukunya di sana bos, ketumpuk-tumpuk, jadi saya tidak bisa ambil. Jadi kitab perbandingan fikih karya Ibnu Rus atau Averroes itu sangat saya rekomendasikan buat kalian supaya kalian itu paham dan tahu adanya perbedaan-perbedaan fikih antara 4 imam mazhab itu. Ya, coba kalian tonton lagi videonya mengenai Averroes ya. Video mengenai Averroes khususnya yaitu kitab perbandingan fikih yang sudah saya bikinkan videonya. Kitab fikih sudah saya rekomendasikan, imam fikih sudah saya rekomendasikan. Yang kurang kan sufi bos. Oleh karena itu video kali ini adalah video rekomendasi buku yang berjudul Kisah-kisah Pencerahan Sufi. Ditulis oleh Mufidul Khair, diterbitkan oleh Sketsa, kotanya di sini tidak disebutkan di kota mana. Buku ini terbit tahun 2010, cetakan pertama. Nomor ISBN 97997029009. Ukuran buku tidak disebutkan, jumlah halamannya yaitu 275 halaman. Buku ini kecil, bos. Mini. Tapi isinya sangat berbobot seperti buku yang jumlah halamannya 1000 halaman lebih, bos. Jadi saya rekomendasikan kalian untuk memiliki buku ini. Ya. Kita langsung ke tulisan yang ada di belakang cover buku ini, tertulis sebagai berikut. Kepatuhan melaksanakan syariat agama membutuhkan tekad yang kuat, yang tidak hanya berlandaskan pada raja atau pengharapan, pada khauf atau rasa takut saja, melainkan juga didorong oleh kecintaan yang besar terhadap Allah Sang Pencipta. Dan tidak ada cara yang paling baik dalam menumbuhkan cinta ilahiyah ini selain dengan mengenalnya dalam kurung makrifat. Buku ini akan mempertemukan dan memperkenalkan kita dengan para sufi-sufi besar seperti Abdul Qadir Al-Jailani, Jalaluddin Rumi, dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Anda akan mengetahui rahasia-rahasia yang mengantarkan pada kecintaan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepatuhan melaksanakan syariat, ya syariat agama itu membutuhkan tekad yang kuat, yang tidak hanya berlandaskan pada raja atau pengharapan dan khauf atau rasa takut, melainkan kita itu harus membutuhkan salah satunya yaitu kecintaan yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk melaksanakan syariat itu membutuhkan 3 minimal ya. Raja, pengharapan, khauf, rasa takut, dan mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin mencintai Allah, tentu kita harus membuka Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 31 sampai 32. Yaitu katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku yaitu Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jika kita itu ingin mencintai Allah, ya, jika kita mencintai Allah, jika kita benar-benar mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perintahnya juga adalah taatilah Allah dan Rasul-Nya. Kita harus taat kepada Allah dan juga taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu untuk mengetahui penafsiran Ali Imran ini, yaitu Ali Imran ayat 31 sampai 32, kalian harus tanyakan kepada ahlinya, atau kalian bisa membuka kitab-kitab tafsir yang kalian miliki. Gitu bos. Cinta kepada Allah,
maka kita harus mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad? Ya tentu kita harus membuka sunnah-sunnah Nabi dan kitab-kitab hadis yang sudah banyak diterbitkan dan sudah banyak dijual di toko-toko buku. Coba kalian cari hadis-hadis Nabi dan kalian pelajari. Lalu dan tidak ada cara yang paling baik dalam menumbuhkan cinta ilahiyah ini selain dengan mengenalnya atau ma'rifat. Ya. Jika kita membaca Al-Quran surat Al-Hajj ayat 74, tertulis mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa lagi maha perkasa. Siapa yang dimaksud mereka? Kenapa mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya? Tentu kalian harus menanyakan kepada ahlinya. Kalian harus membuka kitab-kitab tafsir yang kalian miliki. Itu bos. Ngopi dulu bos, haus. Rodok ngeliyeng bos. Oke ya, kita sekarang intip secuil isi buku ini supaya kalian penasaran dan kalian membeli buku ini. Ya kan, jika saya merekomendasikan buku, saya tidak mengintip. Waduh, mengintip gimana ya caranya ya? Jika saya tidak menunjukkan sedikit isi buku ini, tentu kalian akan penasaran. Wah, judulnya aja mungkin baik, isinya nggak baik, atau isinya nggak sesuai judul. Jadi saya intipkan sedikit saja ya, hanya 5 kutipan aja. Kutipan yang ada, tulisan yang ada di dalam buku ini, yaitu buku yang berjudul Kisah-kisah Pencerahan Sufi. Kutipan pertama yang saya pilih adalah Al-Jailani mempunyai kedudukan mirip dengan Al-Ghazali, yaitu ahli fikih dalam kurung hukum yang menguasai usulnya dalam kurung usul fikih, yang memadukan antara tasawuf dengan sunnah Rasul. Karena itulah Ibnu Taimiyah pun memuji Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang tidak mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Pasti kita semua mengenal beliau. Seorang tokoh sufi terkemuka. Dikatakan di dalam buku ini bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mempunyai kedudukan yang mirip dengan Imam Al-Ghazali, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ahli fikih yang menguasai usul fikih. Beliau juga memadukan antara tasawuf sufi dengan sunnah Rasul, memadukan antara tasawuf dengan fikih, antara sufi dengan fikih. Sedangkan kebanyakan kita yang baru-baru nyufi mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani, kebanyakan rata-rata, mohon maaf kalau saya salah, itu tidak mau dengan fikih. Woi bos, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menguasai ilmu fikih dan paham betul usul fikih. Dan beliau ini memadukan antara tasawuf dengan sunnah Rasul, tasawuf dengan fikih. Jika kita meneladani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita juga harus belajar fikih, bos. Bukunya sudah saya rekomendasikan kepada kalian. Imam-imam fikih sejarahnya sudah pernah saya rekomendasikan bukunya kepada kalian semua. Coba kalian miliki buku-buku yang telah saya rekomendasikan tersebut. Lalu kalian padukan dengan sufi dan tasawuf. Jika kita ini benar-benar meneladani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan Ibnu Taimiyah ini memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Saya memiliki beberapa kitab terjemahan karya Ibnu Taimiyah. Saya juga memiliki buku sejarah tentang Ibnu Taimiyah. Bahkan ketika di Facebook saya menuliskan isi dari kitab karya Ibnu Taimiyah, saya disebut Wahabi, bos. Bos, saya ini sudah kenyang disebut Wahabi, disebut Syiah.
disebut liberal dan lain sebagainya. Cobalah kalian baca, banyak-banyak baca, bos. Yo, saya itu buku Wahabi juga punya, saya juga baca, bos. Sufi saya baca, Ibnu Taimiyah saya baca, ilmu Al-Jauzi saya baca, Imam Al-Ghazali saya baca, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saya baca. Itu loh, bos. Oke? Kutipan kedua, boleh dibilang bahwa semua karya-karya Al-Jailani adalah karya sufistik, termasuk karya fikihnya Ghuyat At-Thalibin. Oleh karena itu tepat kalau dianggap sebagai tokoh sufi yang ahli syariat. Sebagaimana ia katakan bahwa hakikat tanpa syariat adalah batal. Kalian renungi dulu, bos, perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu hakikat tanpa syariat adalah batal. Coba kalian searching ya di Google mengenai karya sufistik yang termasuk fikih. Di dalamnya itu isinya sufi dan fikih, yaitu kitab Ghuyat At-Thalibin karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Coba kalian cari. Saya menemukan di islamicquest.net ya. Secara garis besar, isi kitab Risalah Al-Ghunyah li Thalibi Thoriq Al-Haq itu membahas tentang disiplin ilmu fikih, akidah, dan tasawuf. Itu ada di islamicquest.net ya. Islamicquest.net itu menuliskan bahwa secara garis besar isi kitab Risalah Al-Ghunyah li Thalibi Thoriq Al-Haq membahas tentang disiplin ilmu fikih, akidah, dan tasawuf. Memadukan antara fikih dan tasawuf. Penulisnya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hei, kalian yang sok-sok nyufi atau baru-baru nyufi lalu anti dengan ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menulis sebuah kitab yang memadukan antara fikih dan tasawuf. Beliau ini seorang tokoh sufi besar. Lah kita ini tidak pernah ngaji sufi, tidak pernah ngaji fikih, lalu sok-sokan mengikuti jalan tasawuf atau sufi. Lah gimana, bos? Oke? Imam Syafi'i mengatakan bahwa kita harus memadukan antara ilmu tasawuf dan fikih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengatakan bahwa kita itu harus memadukan antara fikih dan tasawuf. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan yang tertulis di dalam buku ini, hakikat tanpa syariat adalah batal. Untuk mengetahui uraian lengkapnya tentu kalian harus beli buku ini. Kalian harus mendapatkan buku ini, bos. Kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Oke? Lalu saya menemukan di web ya, anwafi.blogspot.com ya. Di blog ini tertulis bahwa Al-Ghunyah li Thoriq Al-Haq, kitab ini memaparkan secara ringkas fikih mazhab Imam Hambali dan ajaran-ajarannya tentang akidah dan tasawuf. Nanti di video YouTube akan saya tuliskan linknya, bos, supaya kalian bisa baca sendiri. Oke? Kutipan ketiga, tak ngopi dulu, bos. Kutipan ketiga tertulis di dalam buku ini, supaya kalian penasaran dan beli buku ini ya. Kalau tadi kan Syekh Abdul Qadir Jailani,
Sekarang mengenai Jalaluddin Rumi. Kutipannya adalah, Jalaluddin Rumi adalah seorang sufi yang handal pada masanya. Beliau adalah ulama yang luas ilmunya, mulai dari tafsir Al-Quran, hadis, usuluddin, fikih, tasawuf, sastra Arab, falsafah, sampai sejarah Islam telah dikuasainya. Halo bos, kalian-kalian yang sering menulis di medsos kutipan-kutipan atau kata-kata murid mutiara Jalaluddin Rumi, lalu kalian anti dengan ilmu fikih, bos. Jalaluddin Rumi ini ya, beliau ini belajar tafsir Al-Quran ya, belajar hadis, belajar usuluddin, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar sastra Arab, belajar falsafah, sampai sejarah Islam, semuanya dikuasainya. Nah kita ini yang baru-baru nyufi dan sok nyufi kok ndak mau sama hadis dan fikih, ndak mau dengan ilmu sejarah Islam, itu gimana bos? Sastra Arab, coba kalian mana bukunya ya, pernah saya rekomendasikan, yaitu kitab terjemah bahasa Indonesia, kitab Mahfuzat. Kalian coba miliki buku itu dan kalian baca. Jalaluddin Rumi ini bukan seorang sufi aja bos, beliau itu juga menguasai ilmu tafsir Al-Quran, menguasai hadis, menguasai fikih, usuluddin, sastra Arab, fikih. Jadi kalau kalian tuh mengikuti jalan sufi, jangan anti fikih dan hadis bos. Harus kalian padukan semuanya. Kedua tokoh sufi besar ini pun memadukan antara fikih dan hadis. Kalian harus banyak-banyak baca bos, oke? Nggak apa-apa, ikut sufi itu nggak apa-apa, bagus. Belajar tasawuf bagus bos. Tapi jangan melupakan ilmu fikih dan hadis, usuluddin, sastra Arab, sejarah Islam, dan lain sebagainya. Oke? Kutipan keempat, nah kalau tadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lalu Jalaluddin Rumi juga masih banyak di sini. Termasuk nanti di sini juga ada kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga ada kata-kata Jalaluddin Rumi. Ya tidak saya kutipkan semua bos, jiplak namanya, tidak boleh itu. Ya kalian baca sendiri buku ini nanti, oke? Kutipan keempat mengenai Rabi'ah Al-Adawiyah. Siapa yang tidak mengenal Rabi'ah? Seorang tokoh sufi wanita pertama yang pernah berkata dengan lantang bahwa dia akan membakar surga dan akan menyiram neraka. Keren bos. Dan tidak sedikit yang mengidolakan beliau ini bos. Bahkan teman-teman saya pun tidak sedikit yang mengidolakan Rabi'ah Al-Adawiyah. Tetapi banyak yang tidak sholat bos. Loh iya, termasuk saya dulu juga gitu. Nyufi nggak sembahyang ya. Kita lihat ya kutipannya. Rabi'ah adalah seorang abidah yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Kebiasaan Rabi'ah mengerjakan sholat ya. Kebiasaan Rabi'ah mengerjakan sholat malam pernah berhenti dikarenakan sakit. Lalu ia merasa mendapatkan teguran Allah melalui mimpi. Rabi'ah berkata, sholatmu adalah cahaya. Kita yang mengetahui sufinya seorang Rabi'ah dari Google, lalu kita posting perkataan Rabi'ah yang masyhur, yaitu akan aku bakar surga dan akan aku siram neraka. Karena banyak orang yang takut akan neraka,
dan beramal dengan menginginkan surga. Mereka kutip nggak sembahyang. Sedangkan Rabi'ah sendiri selalu mengerjakan sholat malam, bos. Beliau pernah tidak melakukan sholat malam dikarenakan sakit, dan beliau merasa mendapatkan teguran dari Allah melalui mimpi. Dan di dalam buku ini Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, sholatmu adalah cahaya. Ini seorang sufi loh, bos. Sufi wanita pertama, ya sembahyang, bos. Kalian ini yang sok nyufi, sok spiritual, nggak mau fikih, nggak mau hadis, lalu sholat itu nggak penting, yang penting sholat hati. Ya mbahmu kuwi, bos. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani sembahyang, Jalaluddin Rumi sembahyang, Rabi'ah Al-Adawiyah sembahyang. Bahkan Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan bahwa sholatmu adalah cahaya. Mari kita buktikan perkataan Rabi'ah Al-Adawiyah ini. Oke? Di dalam Quran surat Al-Isra ya. Ini mengenai seorang abid ya. Tadi dikatakan bahwa Rabi'ah adalah seorang abidah ya. Abid itu adalah orang yang mengabdikan dirinya semata-mata kepada Allah. Kanjeng Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang diabadikan di dalam surat Al-Isra ayat pertama, itu juga dikatakan bahwa Nabi itu seorang abdi. Ya. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam. Ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Allah, maha mendengar lagi maha mengetahui. Saya itu pernah membaca tafsir surat Al-Isra ini, kenapa Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai hamba atau abdi. Kok bukan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan nabinya? Kok bukan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya? Kok bukan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan kekasihnya? Kenapa Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai abdi atau hamba? Saya baca di tafsir Al-Bayan karya Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi. Saya baca di tafsir Al-Misbah, Al-Azhar, tafsir At-Tabari, tafsir Atwa'ul Bayan. Coba kalian tanyakan kepada ahlinya, surat Al-Isra ayat 71. Ayat pertama. Lalu kalian baca kitab-kitab tafsir yang kalian miliki. Oke? Lalu tadi Rabi'ah mengatakan bahwa sholatmu adalah cahaya. Oke? Ya. Rabi'ah berkata, sholatmu adalah cahaya. Saya memiliki kitab hadis ya, atau buku-buku yang mengutip, yang menuliskan hadis Nabi mengenai sholat adalah cahaya. Jadi ada sebuah hadis Nabi, redaksinya kalimat itu panjang, saya potong mengenai sholat adalah cahaya ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Coba kalian cek di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, itu teksnya panjang. Di dalam teksnya yang panjang ini, Nabi itu ada mengatakan bahwa sholat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan sholatmu adalah cahaya. Nabi Muhammad mengatakan sholat adalah cahaya. Penafsirannya gimana, Cak? Kalian tanyakan sendiri kepada ahlinya. Jangan tanya kepada saya bukan ahli hadis, saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Saya ini hanyalah cecunguk fakir ilmu yang hanya suka baca saja, bos.
fakir ilmu, awam ya saya ini bos, melete ya saya ini bos. Oke, kita lanjut ke kutipan terakhir ya, kutipan kelima. Di dalam buku ini ya ada bab yang diberi judul kuliah malaikat. Jadi di dalam buku ini tuh ada bab yang diberi judul kuliah malaikat, yang berkisah tentang malaikat Jibril yang berkunjung ke tempat Rasulullah. Dialognya panjang. Dialog antara malaikat Jibril dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi saya hanya mengutipkan sedikit saja dari dialog yang panjang itu, yaitu ngopi dulu bos. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, maksudnya Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa tawakal kepada Allah itu? Ayo, kalian bisa jawab enggak? Apa yang dimaksud tawakal kepada Allah? Nabi Muhammad aja tanya kepada malaikat Jibril. Jadi di dalam buku ini tuh ada dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Dialognya panjang, beberapa halaman, kalian baca sendiri. Saya kutipkan mengenai yang ini aja, karena pertanyaan ini tuh sering muncul di medsos, khususnya Facebook. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, apa tawakal kepada Allah itu? Lalu malaikat Jibril menjawab, tawakal berarti kamu mengetahui bahwa selain Allah tidak akan bisa mendatangkan kerugian atau manfaat, memberi atau melarang, dan kau tidak menaruh harap kepada selain Allah. Apabila seorang hamba bersikap seperti itu, maka dia tidak mengerjakan sesuatu melainkan karena Allah. Dia tidak berharap dan tidak takut selain kepada Allah. Dia tidak serakah memohon kecuali pada Allah. Inilah yang disebut tawakal. Itu yang jawab malaikat Jibril bos. Jadi itu artinya tawakal. Ya. Tawakal menurut malaikat Jibril adalah kamu mengetahui bahwa selain Allah tidak akan bisa mendatangkan kerugian dan manfaat. Ya karena Allah itu maha kuasa bos. Kita manusia itu siapa? Ya, kalau nggak diberi kekuatan dari Allah, kita itu bisa apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau kita tidak diberi kekuatan oleh Allah, kita itu tidak bisa ngapa-ngapain di muka bumi ini. Sebelumnya kita itu nggak ada bos. Kita itu muncul dari semprotan sperma bapak kita bos, yang masuk ke sel telur ibu kita bos. Terjadi proses selama 9 bulan 10 hari secara umumnya bos. Kita mencungul ke dunia itu, nangis menjerit tanpa pakaian bos. Kita nggak bisa ngapa-ngapain waktu bayi. Minta susu, nangis. Sakit, nangis. Dan hanya karena rahmat Allah bos, kita bisa merasakan kehangatan seorang ibu, kehangatan seorang ayah, kehangatan keluarga. Itu semua karena rahmat Allah bos. Pada hakikatnya di alam semesta ini tidak ada yang memberi kerugian dan tidak ada yang bisa memberi manfaat selain Allah. Jika kita sudah paham ilmu ini, sampai jadi wali bos. Masalahnya saya itu tidak paham gitu loh bos. Saya itu masih takut pada selain Allah. Saya takut miskin, saya takut sakit, padahal semuanya itu ya dari Allah. Terus kalau saya curi-curi bosnya bahas ini ya, saya juga tidak bisa bos. Kalian tanyakan kepada ahlinya,
Kalian tanyakan kepada ustadz Anda, kepada kiai Anda, kepada guru Anda, ya. Jadi malaikat Jibril menjawab bahwa tawakal berarti kau mengetahui bahwa selain Allah tidak akan bisa mendatangkan kerugian dan manfaat, memberi atau melarang, dan kau tidak menaruh harap kepada selain Allah. Apabila seorang hamba bersikap seperti itu, maka dia tidak mengerjakan sesuatu melainkan karena Allah, lillahi ta'ala. Dia tidak berharap dan tidak takut selain kepada Allah. Dia tidak serakah memohon kecuali kepada Allah. Itulah yang disebut tawakal. Untuk mengetahui dialog lengkapnya antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, kalian bisa baca sendiri di dalam buku ini. Kalian beli buku ini, kalian dapatkan buku ini. Meskipun buku ini kecil, mungil, tapi bobot isinya itu melebihi buku yang berjumlah 1000 halaman. Buku ini sangat recommended buat kalian semua, buat kalian miliki, buat kalian baca sebagai teman ngopi kalian, bos. Lalu mengenai kutipan tadi, saya itu jadi teringat dengan surat Al-Anfal ayat 49, ya. Yang tertulis, ingatlah ketika orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu dalam kurung orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Lalu di dalam surat Yusuf ayat 67, dan Yakub berkata, hai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada dalam tanda kurung takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanyalah aku bertawakal, dan hendaknya kepadanyalah saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Jadi di dalam surat Al-Anfal 67 ini, tawakal itu digandengkan dengan berserah diri. Itu, bos. Fal yatawakkalil mutawakkilun. Lalu di dalam surat Ibrahim ayat 11 sampai 12, Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah lah, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, padahal Dia Allah telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang bertawakal itu berserah diri. Bertawakal, berserah. Ya, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Untuk mengetahui penjelasan tafsirnya tentu kalian harus baca sendiri. Kok baca sendiri? Kalian tanyakan kepada ahlinya. Kalian buka kitab-kitab tafsir yang kalian miliki, ya. Lalu terakhir mengenai tawakal yang ada di dalam Al-Qur'an, ini tidak ada di sini loh, bos. Saya cari sendiri di dalam Al-Qur'an. Jadi saya kutipkan ayat Al-Qur'annya 3. Sebenarnya banyak mengenai tawakal. Kalian cari sendiri. Sekarang kan zaman sudah modern. Jika kita ingin mencari sesuatu hal di dalam Al-Qur'an, tinggal tulis saja keywordnya di dalam Quran digital, lalu akan muncul. Seperti saya mencari ayat yang mengatakan mengenai tawakal, ya saya ketik aja tawakal di dalam Al-Quran digital, lalu muncul banyak sekali. Zaman sudah gampang loh, bos. Tidak kayak dulu, mushaf masih tulis tangan, kertasnya masih kulit, terbatas. Tetapi dengan zaman yang seperti itu menghasilkan banyak ulama yang ilmunya sangat-sangat tinggi sekali. Ayolah, sekarang zaman sudah
Mudah sekali. Kita pelajari, kita belajarlah. Kita baca, minim itu kita baca, Bos. Oke, ayat Al-Qur'an terakhir ya mengenai tawakal yang saya cari dan saya temukan yaitu surat Az-Zumar ayat 38. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Tawakal, berserah diri. Lalu dikatakan bahwa intinya kan di sini hanya Allah yang mendatangkan kemudaratan dan Allah yang memberikan rahmat. Seperti jawaban malaikat Jibril tadi, tawakal itu adalah mengetahui bahwa selain Allah tidak bisa mendatangkan kerugian atau manfaat. Itu loh, Bos. Ini ilmunya tingkat tinggi, Bos. Saya tidak bisa, saya tidak tahu maksudnya apa. Kalian tanyakan kepada ahlinya mengenai 3 ayat Al-Quran yang telah saya kutip. Buku ini kalian beli, Bos. Buku ini sangat bagus, Bos. Sangat bagus. Saya jamin. Jika buku ini nggak bagus, kalian komen di video ini nanti, kalian maki-maki saya, Bos. Kalau buku ini nggak bagus. Ini buku yang sangat bagus sekali. Ini buku mengenai sufi dan tasawuf. Yang pertama yang saya rekomendasikan kepada kalian. Kenapa buku ini? Karena buku ini kecil, Bos. Tipis, ya, 275 halaman kan tadi. Kecil, tapi isinya berbobot. Wah, gitu. Sampai kayak ngomong. Setelah ini, saya akan merekomendasikan kepada kalian mengenai buku-buku mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tadi disebutkan Jalaluddin Rumi, Rabi'ah Al-Adawiyah. Insyaallah. Oke? Kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Kalau nggak ada, kalian coba hubungi penerbitnya. Kalau nggak ada juga, coba kalian cari di online shop. Saya ini lupa belinya di mana. Kalau nggak salah ingat sih di toko buku Togamas Surabaya, Bos. Tapi Togamas yang mana saya lupa. Ini buku lama karena. Oke? Jangan lupa ya, dapatkan buku ini. Kalian baca sambil ngopi, ya. Daripada melakukan hal-hal yang nggak manfaat, mending kita baca. Oke? Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.